salam sehat bagi kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami hingga kami boleh menyeberangi malam yang gelap ke pagi yang penuh sukacita ini dan akan mengisinya di dalam tuntunan firman-Mu. Maka berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 19 Agustus 2024 tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, mungkin kita berpikir manakala mendengarkan firman yang baru saja tadi, apakah betul ada tingkatan-tingkatan di dalam kerajaan sorga? Apakah ada tingkatan yang rendah, sedang, dan tinggi? Saudara-saudariku, apa yang baru saja kita dengar itu jangan diartikan secara harfiah, melainkan suatu pemahaman yang mengartikan bahwa apabila hukum Taurat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini kita lakukan, maka kita juga akan menunjukkan bagaimana sesungguhnya iman kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab melakukan hukum Taurat itu adalah suatu ekspresi dari rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka tempat orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan adalah kerajaan sorga. Tidak ada masalah tingkatan atau tinggi atau rendah di situ, melainkan semuanya akan dipersatukan dalam kasih Allah di kerajaannya. Namun kalaupun ada dikatakan tingkat yang paling rendah, itu adalah gambaran hendak mengatakan bahwa dia tidak dihargai oleh Tuhan karena dia semasa hidupnya tidak menghargai Tuhan. Maka apabila kita selama ini sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah mengetahui hukum Taurat, marilah kita melakukannya sebagaimana yang seharusnya. Ini adalah kalimat yang disampaikan Yesus kepada orang-orang yang mempertanyakan keberadaan Yesus di atas muka bumi ini. Apakah dia taat kepada hukum Taurat, apakah dia patuh terhadap hukum Taurat atau tidak. Sebab opini dibangun bahwa kedatangan Yesus ini akan merusak hukum Taurat yang sudah dikenal oleh orang-orang Israel sebelumnya. Kita diingatkan pada saat ini bahwa kedatangan Yesus ke atas muka bumi ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi menyempurnakan hukum Taurat tersebut. Maka marilah kita juga yang hidup pada saat ini melakukan hukum Taurat tidak sebagai sesuatu yang kita pahami untuk jalan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi adalah suatu cara yang harus kita lakukan sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memerdekakan kita dari ragam-ragam dosa di atas muka bumi ini. Dan itu harus kita lakukan. Hukum Taurat tersebut kita lakukan sebagai wujud terima kasih, rasa syukur kita atas keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, pribadi lepas pribadi. Maka dalam satu hari ini selamat melakukan hukum Taurat sebagai rasa syukur, sebagai terima kasih kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah bebaskan kami dari hukum Taurat. Dan kalaupun kami melakukannya itu ya Tuhan, bukan sebagai suatu tekanan hidup, tetapi merupakan suatu rasa syukur kami yang harus kami tunjukkan kepadamu karena Engkau sudah memberikan terlebih dahulu banyak kemerdekaan, banyak kebebasan dan keselamatan dalam hidup kami, tidak hanya saat ini tapi juga di sorga kelak. Tuhan, berkatilah juga seluruh jemaat-Mu yang beraktivitas dalam suatu hari ini, merdekakan mereka dari ragam penderitaan mereka, pergumulan mereka, dan izinkan kami menikmati satu hari ini dengan berlimpah sukacita. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.